sebuah desa tepian Bengawan Solo dengan sisa sejarahnya. Dalam masa lalu, Sungai Bengawan Solo memegang peran sentral sebagai jalur penghubung antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Fungsinya tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, namun juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti sosial politik dan militer. Penamaan Desa Kedung Rojo berasal dari kata Kedung dan Rojo. Di Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, terdapat sebuah desa yang bernama Kedung Rojo. Desa Kedung Rojo merupakan desa yang secara geografis terletak di Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Desa seluas 192,5 hektar ini memiliki cerita tersendiri di balik penamaannya. Diceritakan dahulu, di desa ini terdapat sebuah kedung. Kedung adalah sebuah kubangan air yang terletak di sebelah selatan area pemakaman. Oleh masyarakat setempat, tempat ini biasanya disebut dengan istilah embalong dan sering menjadi bagian dari cerita-cerita lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Gedung yang dahulu dikenal sebagai embalong di sebelah selatan makam itu kini sudah tidak ada lagi karena lahannya telah diubah menjadi area pertanian. Menurut cerita turun-temurun nama raja, diambil karena dahulu kawasan ini pernah dilintasi oleh prajurit dan rombongan dari kerajaan Mataram yang mengungsi akibat pecahnya sebuah peperangan. Mereka menempuh jalur pesisir Bengawan Solo dalam sebuah pelariannya. Karena peristiwa tersebut, wilayah ini kemudian diberi nama Kedung Rojo, yang berarti kedung, kubangan, tempat persinggahan para pasukan prajurit kerajaan Mataram. Konon, pada masa lampau, ketika kerajaan Mataram mengalami kekacauan karena perang, para prajurit dan rombongan kerajaan melarikan diri dan melewati daerah ini. Mereka menempuh jalur Tangkis dan menyusuri tepian Sungai Bengawan Solo. Karena itulah, desa ini kemudian diberi nama Kedung Rojo sebagai pengingat akan kedung yang pernah ada dan perjalanan para prajurit kerajaan yang pernah melintasinya. Jelasnya, di desa Kedung Rojo memiliki 2 dusun, yakni Dusun Kedung Rojo dan Dusun Sepat Rojo. Dari keterangan yang diambil nama Sepat Rojo berasal dari masyarakat yang pada saat itu hanya sekedar berucap, besok di masa depan akan kunamakan dusun ini Dusun Sepat Rojo. Ada juga yang berspekulasi bahwa nama Sepat berasal dari sebuah ikan yang bernama sepat. Danarji juga menambahkan bahwa hingga kini masih terdapat beberapa peninggalan yang diyakini berasal dari para prajurit dan rombongan kerajaan Mataram yang pernah singgah dan melintasi desa Kedung Rojo. Peninggalan tersebut berupa rompi perang yang dipercaya sebagai bagian dari perlengkapan para prajurit saat itu. Keberadaan peninggalan tersebut masih menjadi misteri yang memperkuat cerita turun-temurun masyarakat tentang keterkaitan desa ini dengan perjalanan sejarah kerajaan Mataram. Dan di sini juga ada peninggalan, namanya rompi-rompi, yang dulunya milik para prajurit itu, rompi-rompi kerajaan. Saya sendiri tidak berani menyimpan benda itu di rumah. Sekarang diletakkan di mushola. Hampir semua orang yang pernah berada di dekat barang itu mengalami kejadian aneh, bahkan pernah ada yang meninggal. Karena itu adalah benda peninggalan yang dianggap keramat, ujar Danarji. Rompi tersebut memiliki aroma khas yang sangat wangi, menyerupai wangi kasturi. Uniknya, aroma tersebut tidak hilang, meskipun rompi telah dicuci berulang kali. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa rompi tersebut bukanlah benda biasa, melainkan sebuah benda pusaka yang memiliki nilai spiritual tinggi. Peninggalan ini kini disimpan dengan penuh kehati-hatian di sebuah mushola yang terletak di Desa Kedung Rojo dan menjadi bagian dari warisan tak ternilai yang menyimpan jejak masa lalu desa. Bagi warga sekitar, keberadaan rompi itu
bukan hanya simbol sejarah, tetapi juga dipercaya memiliki kekuatan gaib yang tidak bisa diperlakukan sembarangan. Pesan saya dari anak-anak KKN, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan yang ada di desa Kedungrejo bisa membawa manfaat yang besar bagi semuanya, khususnya dalam menghadapi atau bergaul dengan masyarakat yang lain. Dan kesan saya sangat berterima kasih karena anak-anak KKN sangat membantu di desa kami, walaupun kesederhanaan ini sifatnya kami salut, kekompakan, gotong royong ini bisa terjalin dengan semua kalangan yang ada. Demikian